Dalam soal ini, katakan suatu perusahaan daerah air minum di suatu kota mengalirkan air melalui pipa distribusi utama berdiameter 50 cm ke suatu tangki reservoir dengan sebuah pompa. Jarak antara pompa dan tangki reservoir tersebut adalah 1.500 meter. Perbedaan elevasi antara pompa dan tangki reservoir adalah 15 meter. Apabila diketahui perbedaan tekanan hidrostatik antara pompa dan tangki reservoir adalah 200.000 Newton per meter kuadrat, dan kecepatan aliran pada pemompaan tersebut adalah 1 meter per detik, kita diminta untuk menghitung koefisien gesekan pipa tersebut. Nah, dari informasi yang ada di dalam soal, kita bisa turunkan pertama adalah persamaan Bernoulli antara pompa dan tangki reservoir. Di sini kita bisa turunkan Z1 plus P1 per gamma plus V1 kuadrat per 2G sama dengan Z2 plus P2 per gamma plus V kuadrat per 2G plus HF. Nah, ini karena pengaliran melalui pipa dan zat cair yang dialirkan adalah zat cair yang real, maka terjadi penurunan tekanan atau kehilangan tekanan akibat gesekan. Nah, karena pipanya diameternya konsisten, maka kecepatan alirannya adalah sama, V1 sama dengan V2. Kemudian Z1 digunakan sebagai bidang referensi atau datum, sehingga Z2 adalah 15 meter karena perbedaan elevasi antara reservoir dengan poros pompa adalah 15 meter. Nah, sedangkan gamma air adalah rho air kali percepatan gravitasi, besarnya adalah 9.810 Newton per meter kubik. Maka dengan informasi tambahan ini kita bisa menuliskan kembali di dalam persamaan Bernoulli-nya bahwa 0 plus P1 per P2 dibagi dengan 9.810 Newton per meter kubik sama dengan 15 meter plus HF. Kalau persamaan ini kita sederhanakan, P1 di ruas kiri, P2 per gamma kita pindahkan ke ruas kiri, ya, menjadi P1 minus P2 per gamma, ya, ini pindah ke kiri, ke ruas kiri. Z1-nya sendiri tadi adalah 0. V1-nya sama dengan V2, maka ini bisa kita eliminasi, karena kalau ini pindah ke sini, ini akan saling mengurangi. Yang tersisa adalah Z2 plus HF. Z2-nya tadi adalah 15 meter. Nah, kalau ini kita lanjutkan, maka HF sama dengan ini tadi, P1 per P2-nya. Perbedaan tekanan hidrostatiknya tadi diketahui 200.000 Newton per meter kuadrat, dibagi dengan gamma air 9.810 dikurangi 15 meter. Ini tadi adalah Z2, selisih atau perbedaan elevasi antara tangki reservoir dengan pompa. Kalau kita selesaikan, Newton dengan Newton bisa kita eliminasi, meter kuadrat dengan meter kubik, maka yang tersisa adalah meter, dan dia ada di bagian penyebut. Kita pindahkan ke atas sehingga dia menjadi 20,4 meter dikurangi dengan 15 meter, maka HF-nya kita ketahui besarnya adalah 5,4 meter. Nah, itu langkah pertama yang kita telah peroleh dari perhitungan dengan menggunakan persamaan Bernoulli tadi. Ya, ingat bahwa ini kita temukan dari persamaan Bernoulli yang kita turunkan antara pompa dan tangki reservoir. Jadi, selanjutnya setelah kita mengetahui HF di sini, maka dengan menggunakan persamaan Darcy-Weisbach, di mana persamaan Darcy-Weisbach mengatakan HF sama dengan F dikali L per D dikali V kuadrat per 2G. Kalau F-nya kita pindahkan ke ruas kiri, maka F sama dengan HF dikali D dikali 2G dibagi dengan L kali V kuadrat. Nah, sekarang lihat bahwa seluruh variabel ini telah kita ketahui dari soal dan juga dari perhitungan berdasarkan persamaan Bernoulli yang tadi kita turunkan untuk pompa dan tangki reservoirnya. Ya, HF dari perhitungan kita tadi dapat 5,4 meter, diameter pipa diketahui dari soal 0,5 meter, ya, percepatan gravitasi adalah 9,81, kita kalikan 2, kemudian dibagi dengan L adalah panjang pipanya tadi 1.500 meter,
Kemudian kecepatan alirannya diketahui dari soal tadi, 1 meter per detik, ya kita kuadratkan. Dari persamaan ini, dari penyebutnya pembilangnya kita bisa peroleh 52,974 meter pangkat 3 per detik kuadrat. Ya, dari mana? Karena di sini meter dikali meter dikali meter menjadi meter pangkat 3 per detik kuadrat dibagi dengan 1500 meter pangkat 3 per detik kuadrat. Ini menjadi bilangan tak berdimensi, ya, oleh karena satuan dari pembilang dan satuan dari penyebutnya adalah sama, sehingga kita mendapatkan F-nya sama dengan 0,035.